Indah dari boleh Ya, diceritain nggak sedang lagi di oke, mana nih mungkin dan kegiatannya apa hari ini? oke. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum semuanya. Jadi, kali ini aku lagi di Masjidil Aqsa, di kawasan Baitul Maqdis di Palestina. Alhamdulillah, di sini jam 4.30, dingin banget, baru sampai tadi malam, dan Alhamdulillah insya Allah abis ini mau sholat subuh dan keliling di Palestina insya Allah. Tapi saya nggak bisa ke Gaza, tapi bagaimanapun juga, Hmm. senang banget bisa hadir kembali, bisa sujud di Masjidil Aqsa di akhir tahun 2023 ini. Seperti apa sih Kak sekarang di sana suasananya mungkin? Sekarang aku tunjukin sekitarnya ya. Ya. Nih, jadi sepi banget memang di sini semenjak 7 Oktober kemarin memang sebelumnya emang udah sepi, sekarang tambah sepi lagi. Tuh, sepi banget kan? Makanya saya pengen banget ngajakin pemirsa semuanya untuk jangan takut ke Masjidil Aqsa karena insya Allah ini salah satu bentuk perjuangan kita. Makanya aku milih liburan nggak kemana-mana, liburannya ke Masjidil Aqsa dan bukan liburan sih kalau aku bilang ya. Ini lebih ke kayak bentuk perjuangan. Aku nggak bisa ke Gaza untuk angkat senjata, tapi aku bisa angkat doa untuk berdoa di sini. Tadi udah doa di sini begitu datang dan indah banget sih, masya Allah. Hmm. Semalam pas pas saat tiba di bandara mungkin apa sih Oh suasananya iya, tuh mencekam nggak sih Kak? pas di bandara, ya apa namanya suasananya itu aku bikin kali ya. Pas sampai di bandara memang lebih ketat dari biasanya karena alhamdulillah ini aku kedatangan yang ke-9. Jadi memang lebih ketat banget, semuanya diperiksa segala apa ya, nggak kayak biasanya gitu. Biasanya itu nggak seketat ini, tapi kalau darulah ini karena mungkin lagi perang ya. Jadi lagi ada begini, jadi lebih lebih ketat banget masuknya, diperiksa, digeledah semuanya. Paspor aku sempat ketahan juga, sempat diperiksa. Jadi tapi alhamdulillah lancar sih bisa Hmm. masuk. Hmm. Tapi masih ada serangan militer nggak sih Kak? Alhamdulillah kalau di aku kan di daerah Al-Quds ya, Hmm. kalau orang namanya sih Yerusalem gitu. Ini nggak ada. Alhamdulillah gitu. Cuma kemarin aku dapat kabar gembira. Jadi kemarin aku ke daerah Jericho namanya, salah Iya. satu kota di Palestina di bagian tepi barat. Hmm. Dan itu biasanya ada tentara-tentara militer di sana yang ngejaga dan ada checkpoint gitu kan. Pokoknya ribet banget deh kalau mau masuk kota-kota di Palestina biasanya tuh karena kalau ada tentara. Tapi kabar baiknya kemarin pas baru masuk itu di Jericho 30 menit sebelum kita datang ternyata tentara-tentara ditarik mundur dan sekarang udah nggak ada penjagaan. Jadi kayak alhamdulillah tuh kayak tentara-tentara di checkpoint itu udah mulai pada ditarik-tarikin gitu. Udah mulai pada nggak ada. Jadi itu kabar gembira buat kita semuanya. Wah, insya Allah kemenangan sudah dekat. Tapi sejauh ini yang Kakak lihat masih ada bangunan-bangunan yang rubuh mungkin dalam 2 hari ini? Kalau aku ini kan di Al-Quds ya, jadi nggak ada Oh, gitu. nggak Aku ada ya? di kawasan Masjidil Aqsa nggak ada, alhamdulillah. Kalau di Gaza ya kita tahu ya, Gaza itu 1,5 jam dari sini. Tapi orang Gaza gak bisa ke Masjidil Aqsa. Bahkan Oh. orang yang tinggal di kawasan Masjidil Aqsa sendiri, di kota tua Al-Qudsnya ini sendiri, nggak semua orang bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Makanya buatku sayang banget kalau kita yang dari luar, yang sendiri mudahin Allah untuk lebih bisa datang ke sini, kalau nggak ke sini. Karena Masjidil Aqsa ini kan punya kaum muslimin, punya Iya. kita semuanya gitu. Tapi sedikit sekali orang yang mau berjuang untuk ada di sini gitu. Bahkan orang-orang yang ada di Palestina sendiri nggak semuanya dibolehin ke sini. Dan kita orang luar, insya Allah bisa ke sini. Bukankah ini salah satu cara kita untuk menjaga Masjidil Aqsa? Kalau orang-orang di Gaza, mereka berjuang luar biasa, mempertaruhkan kehilangan rumahnya, hartanya, jiwanya, segala macam. Kita bisa datang dengan, bisa dibilang kayak jalan-jalan, tapi sebenarnya kita sedang menjaga Masjidil Aqsa. Tapi ada penyambutan nggak Kak semalam pas tiba di bandara mungkin ada perwakilan dari Masjid Al-Aqsa sendiri mungkin ikut menjamu jamaah Indonesia? Tadi malam begitu pas datang, alhamdulillah ada penjaga Masjidil Aqsa yang datang ke hotel, terus kita udah ngobrol tadi malam. Beliau cerita gimana situasinya di Masjidil Aqsa. Memang sekarang lebih ketat, tapi alhamdulillah semenjak hari ini lebih lebih sudah lebih banyak jamaah. Sebelumnya sempat kosong Masjidil Aqsa-nya. Oh, sekarang sudah lebih banyak ya? Ya, alhamdulillah. Ini ada grup Indonesia juga di dalam, kayaknya grup Indonesia. Tadi malam saya ketemu grup Indonesia, Malaysia, Belanda, Afrika. Jadi udah mulai rame. Oh Gitu, gitu. alhamdulillah. Kegiatannya apa nih Kak? Dimulai dari apa hari ini?
di Hari ini masjid? karena baru datang ya, ini masih jam 4:30, jadi insya Allah masih mau menunggu sholat subuh, insya Allah. Terus nanti pagi kita jalan ke Hebron untuk ke makam Ibrahim, makam Nabi Ibrahim alaihissalam, ke makam Nabi Yusuf alaihissalam, ke makam nabi-nabi yang lain, jejak sejarah para nabi di bumi Palestina. Ada kegiatan bantu-bantu warga yang kesusahan nggak sih Kak? Ya, Ada kegiatan membantu warga yang kesusahan di sana nggak sih? ya, tapi kalau saya lebih ke membantu para ulama di sini sih, gitu. Karena beliau kan mereka yang berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa, dan mereka ada ya, mereka kayak nanti yang membantu mendistribusikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Aqsa yang ada di Palestina gitu. Jadi lebih ke para ulama, dan tentu saja ada orang-orang yang kita temui di sini karena mereka perekonomiannya kan sebenarnya dari wisatawan ya gitu. Jadi kesini sekalian membangkitkan ekonomi orang-orang yang ada di sini, karena kalau nggak ada yang kesini kan sepi banget. Mereka dari mana penghasilannya ya kan gitu. Jadi kayak kalau kesini tuh, kalau teman-teman ada yang hobi belanja kalau lagi jalan-jalan, nah ke Palestina adalah tempat yang tepat, karena kalian kalau belanja sekalian membantu perekonomian kaum muslimin yang ada di sini. Oh, seperti itu. Nah, ini suasana di sana kan masih mencekam, Kak. Tidur gimana, Kak, di sana? Nyenyak kah tidurnya? Alhamdulillah sih gitu, karena memang bukan di Gaza ya, di Quds, tapi ya tetap deg-degan karena di mana-mana kan tetap ada tentara militer. Tapi kabar gembiranya, aku seneng banget ya, ini benar-benar kedatangan aku yang seneng banget, karena banyak banget tentara yang udah ditarikin gitu. Jadi kayak insya Allah kemenangan sudah dekat sekali teman-teman semuanya. Amin, amin. Jadi insya Allah itu pasti gitu, karena memang agak kaget juga karena checkpoint nggak ada, tentara-tentara ditarik gitu. Dan mudah-mudahan kemenangan itu semakin dekat, nggak lama lagi insya Allah. Kak, Kakak pernah menyampaikan bahwa ingin berbagi uang kepada pemerintah setempat untuk menebus warga yang ditawan, Kak. Sudah terrealisasi belum, Kak? Semalam udah kepala salah satu penjaga Masjidil Aqsa yang sempat ditawan, dan semalam udah, nanti hari ini juga ketemu lagi insya Allah. Hari ini insya Allah sore dan malam, Kak. Tadi malam juga udah gitu, cuma kita lagi mau pada sholat. Masjid Kibli. Ini Masjid Kibli. Tuh, ini Masjid ke Batu Sakra dan Nofak. Jadi ada 8 masjid di sini sebenarnya. Iya Kak, ini kan sebentar lagi akan pergantian tahun. Makna 2024 untuk Kak Idadari sendiri seperti apa sih Kak? Harapan saya 2024? Iya, harapan saya 2024 Palestina pengennya udah merdeka, orang bisa bebas masuk Masjidil Aqsa tanpa takut kena reject visanya. 2024 saya pengen saya jadi orang yang lebih baik lagi, bermanfaat untuk agama Allah, berkah usianya, dan Allah jadikan hidup Yusuf Fatimah pengen surga. Saya bingung kalau ditanya pengen apa, pengen surga. Amin. Kak, mungkin ada rencana ingin ngangkat anak Palestina nggak sih Kak? Pengen banget, tapi kan nggak bisa ya kan, nggak bisa dibawa. Kalau bisa dibawa saya bawa ya kan. Tapi nggak bisa dibawa gitu. Atau mau cari pendamping hidup orang Palestina, suami gitu? Alhamdulillah udah ada kan di Singapura. Oh, sudah ada ya Kak? Udah ada. Sudah diperkenalkan ke publik mungkin? Belum, janganlah. Yang ini mah rahasia aja. Takut Mas. Siapa mungkin bisa di-spill sedikit namanya atau profesinya? Ada Andres Adam, pengusaha dari Singapura. Oh, sudah menikah ya Kak? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan Kak menikahnya mungkin? Udah lama tahu. Ini kan berita lama, 2018. Oh iya ya. Oke, Kak, mungkin rencana kapan pulang ke Indonesia? Masih lama, karena aku insya Allah ke Madinah dan ke Mekah juga. Jadi perjalanan 3 masjid sesuai yang diperintahkan Rasulullah SAW. Jangan pergi ke jauh untuk membimbing masjid, bisa ke 3 masjid, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Haram. Insya Allah di akhir tahun ini saya ke 3 masjid tersebut. Doakan ya. Kak, berapa orang sih Kak rombongan dari Indonesia berangkat ke sana kemarin? Ini aku 24. 24 orang? Januari insya Allah tanggal 23 aku berangkat lagi, 19 orang. Emang susah-susah gampang sih yang ngajakin orang ke Aqsa. Tapi mudah-mudahan lewat tayangan ini teman-teman nggak ragu lagi untuk datang ke Masjidil Aqsa, karena insya Allah akan menjadi
momen bersejarah dalam hidup di mana kita akan menapaki jejak-jejak sejarah para nabi, para rasul, sekaligus menjaga Masjidil Aqsa di kondisi yang memang kita semuanya harus berjuang. Kak, ini kan ada yang menarik nih, netizen juga bilang sementara akhir tahun orang-orang pada pelesiran ke negara-negara mana, ke luar negeri mana, ini kakak memilih ke Palestina. Gimana sih kak menyikapinya kak? Iya, kalau kita bisa datang ke tempat yang mendatangkan pahala sekaligus kayak perjalanan yang membuahkan sesuatu hal yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, kenapa enggak gitu. Beda ketika orang misalnya, kenapa saya ngeliburan ke yang negara yang lain gitu. Karena Masjidil Aqsa lagi butuh kita. Ngapain saya pergi ke tempat lain, sedangkan ada sebuah tempat yang sangat butuh banget kita datang, sangat ingin sekali kita kunjungi, yang ini juga sebagai bentuk perjuangan kita menjaga Al-Aqsa untuk pertanggungjawaban kita nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kamu lakukan untuk Masjidil Aqsa ketika saudara-saudara di Gaza, di Palestina dibantai, apa yang kamu lakukan untuk Masjidil Aqsa, sedangkan ini adalah PR yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, karena Masjidil Aqsa belum sepenuhnya dimiliki kaum muslimin. Jadi itu alasan saya untuk kenapa saya nggak ke Aqsa gitu untuk akhir tahun ini gitu. Oke kak, terakhir kak mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa kak, untuk dari kakak Indah dari. Ya, buat pemirsa semuanya jangan ragu untuk Masjidil Aqsa, dan insya Allah kemenangan sudah dekat. Teman-teman harus punya niat minimal umur hidup sekali lah datang ke Masjidil Aqsa, tempat yang kalau kita sholat di sini 500 kali lipat di tempat lainnya, dan tempat di mana semua para nabi, para rasul pernah sholat di sini. Jejak para nabi, para rasul, kisah sejarah yang biasa kita lihat dalam Al-Quran akan kita lihat jelas di bumi Palestina. Di sini adalah mahsyar, tempat berkumpulnya nanti orang-orang di sini, tempat dibangkitkan lagi, dan ini akan membuat keimanan kita bergetar dan akan membuat kita bersyukur menjadi seorang muslimin. Jangan ragu datang ke Palestina. Oke, terima kasih Kak Indah dari. Kak, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya.